Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi. Yes, ya. Nah, kita harus semangat supaya belajarnya enak hari ini, ya. Nah, anak-anak teacher berharap anak-anak atau kita semua dalam keadaan sehat dan tetap rajin belajar supaya menjadi anak-anak yang hebat, ya. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang binatang di air, ya. Nah, kalau kemarin tentang binatang di udara, sekarang binatang di air, ya. Coba kita perhatikan binatang apa saja binatang di air. Nah, ini buaya. Apa ciri-ciri buaya? Oke, memiliki sisik yang keras. Kemudian punya 3 kelopak mata. 2 kelopak mata dipakai untuk melihat waktu berada di darat. Dan 1 kelopak mata lagi dipakai untuk melihat ketika di dalam air. Nah, buaya juga mempunyai gigi taring yang tajam untuk mencabik-cabik mangsanya. Buaya adalah binatang berkaki 4. Makanannya yaitu daging. Jadi buaya ini adalah pemakan daging. Tempat tinggalnya bisa di darat, bisa di air. Berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian cara berpindah tempatnya bisa berjalan, berlari, melompat, kemudian berenang. Manfaatnya bisa menjadi bahan makanan. Ada orang yang mau makan ini atau bisa dijadikan jadi obat, kemudian bisa dibuat menjadi kerajinan dari kulitnya, misalkan seperti membuat dompet, tas, ya, ikat pinggang, kan ada dari kulit buaya, ya. Apa bahayanya? Nah, bahayanya buaya ini bisa mematikan karena dia pemakan daging. Kita pun bisa ditelan kalau dia kelaparan, ya. Nah, jadi harus hati-hati. Misalkan ketika anak-anak teacher pergi ke kebun binatang, ya, jangan dekat-dekat dengan buayanya. Berikutnya yaitu apa ini? Gurita, ya. Gurita atau cumi-cumi, ya. Nah, gurita atau sotong, ya. Nah, ini sejenis cumi-cumi juga, mirip dengan cumi-cumi, ya. Kenapa? Karena sama-sama memiliki tinta. Coba kita perhatikan ciri-ciri gurita. Tubuhnya punya tinta, sama seperti yang teacher katakan tadi dengan cumi-cumi, ya. Kemudian memiliki kaki yang banyak. Pada umumnya disebutkan bahwa kaki gurita itu ada 8. Tapi kalau kita perhatikan di gambar ini ada 9 kakinya, ya. Nah, tapi dari penelitian orang-orang pintar katanya kakinya itu ada 8. Makanannya yaitu udang, kerang, dan yang lainnya, ya. Kemudian tempat tinggalnya di laut dan berkembang biak dengan bertelur. Cara berpindahnya yaitu dengan berenang atau bergerak dengan kaki-kakinya, ya. Manfaatnya bisa menjadi bahan makanan. Siapa anak teacher suka makan sotong, ya? Nah, mama mau beli seperti ini kan? Iya. Oke. Nah, itulah tentang gurita.
Kemudian kita perhatikan lagi udang. Ciri-cirinya apa? Nah, punya kumis, ya. Kumisnya ini tujuannya untuk melindungi dirinya ketika ada bahaya yang ingin mengganggunya, ya. Nah, kemudian punya kulitnya seperti plastik, ya. Kemudian punya badannya itu lunak, ya. Kemudian punya kaki yang banyak, ya. Makanannya adalah plankton. Ingat film SpongeBob? Ada si plankton kan? Nah, seperti itulah makanan si udang. Plankton itu adalah binatang yang sangat kecil, ya, binatang yang kecil. Nah, itulah yang dimakan oleh udang. Ya, tempat tinggalnya bisa di laut, di sungai, ataupun di danau. Kemudian cara berkembang biaknya adalah dengan cara bertelur. Cara berpindah tempatnya yaitu dengan cara berenang, ya. Kemudian manfaatnya yaitu menjadi bahan makanan, ya. Itulah tentang udang. Udang termasuk binatang bertulang belakang? Tidak, ya. Dia bukan binatang bertulang belakang. Binatang bertulang belakang disebut vertebrata dan binatang yang tidak bertulang belakang disebut invertebrata. Jadi udang ini adalah binatang yang tidak bertulang belakang. Kalau buaya tadi bertulang belakang. Kalau sotong tadi bukan binatang bertulang belakang juga, ya. Oke, itu sekilas ya. Kemudian ikan. Ikan ciri-cirinya bagaimana? Nah, ikan adalah termasuk binatang vertebrata atau binatang bertulang, ya. Nah, kemudian ikan ada yang bersisik, ada yang tidak bersisik. Mempunyai sirip dan ekor untuk bisa berenang. Kemudian ukurannya ada yang kecil, sedang, besar, ya. Makanan ikan apa? Bisa ikan-ikan kecil dan binatang air yang lainnya, ya. Kemudian tempat tinggalnya bisa di laut, di sungai, di danau, maupun di kolam. Cara berkembang biak yaitu dengan cara bertelur, kemudian cara berpindah tempatnya yaitu dengan cara berenang. Manfaatnya bisa menjadi bahan makanan. Oke, selanjutnya ini kuda laut. Bagaimana ciri-ciri kuda laut? Oke, nah ini adalah sejenis ikan di laut, ya. Nah, ternyata kuda laut itu termasuk dalam kelompok ikan rupanya, ya. Kemudian memiliki moncong. Moncongnya ini gunanya untuk menghisap makanan. Jadi kuda laut itu tidak mengunyah, tapi langsung dihisapnya makanan, ditelannya langsung ketika makanan itu dihisapnya, ya. Terus makanannya adalah ikan-ikan kecil, udang dan lain-lain, ya. Kemudian cara berkembang biaknya yaitu dengan bertelur. Nah, tapi ada keunikan kuda laut. Kalau kuda laut yang bertelur adalah kuda laut jantan. Jadi yang hamil adalah kuda laut jantan, bukan kuda laut betina. Nah, itu salah satu keunikannya. Kemudian, kuda laut ini biasanya berpasangan, sangat setia dengan pasangannya. Dia hanya memiliki satu pasangan
sampai mati, ya. Nah, itulah tentang kuda laut. Dia tidak mau berganti pasangan, ya. Kalau pasangannya mati, dia tidak mau kawin dengan kuda laut yang lain. Nah, itu keunikan tentang kuda laut, ya. Nah, kemudian cara berpindah tempat, ya, dengan cara berenang lambat. Karena apa? Badannya tegak lurus kan, jadi agak sulit dia untuk berenang. Makanya jadi lambat. Tempat tinggalnya hanya ada di laut. Itulah tentang kuda laut, ya. Nah, selanjutnya adalah bintang laut. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, coba kita perhatikan, ya. Bintang laut termasuk binatang terumbu karang, ya. Memiliki bintik-bintik tubuh, ya, yang memiliki bintik-bintik tubuh. Kemudian lengannya ada 5, ya. Makanannya yaitu sesama binatang di terumbu karang. Kemudian cara berkembang biaknya adalah tubuhnya bisa tumbuh kembali seperti halnya cicak. Kalau misalkan patah satu lengannya, nanti lengannya itu bisa jadi bintang laut yang baru, ya. Nah, seperti itu. Cicak kan demikian. Kalau putus ekor cicak, ekornya itu bisa menjadi cicak yang baru. Nah, demikian juga dengan bintang laut. Nah, kemudian cara berpindahnya bagaimana? Merangkak, ya, dengan lengannya itu, ya, merangkak. Nah, itulah tentang binatang di air, ya. Nah, anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang binatang di air, ya. Jadi macam-macam binatang di air ini, ada yang buas, ada yang tidak buas, ya. Nah, binatang di air juga ada yang bertulang belakang, ada yang tidak bertulang belakang, ya, seperti yang sudah teacher jelaskan, ya. Nah, binatang di air pun bagaimana lagi? Nah, binatang di air juga tidak hanya di laut, tapi bisa di sungai, di danau, ya. Jadi itu tentang binatang di air. Nah, selain ikan-ikan juga ada juga seperti ular pun ada di air, ya nak, ya. Ada ular di air juga. Nah, masih banyak lagi contoh binatang di air, tapi hanya yang teacher jelaskan saja yang menjadi perwakilan untuk binatang air yang kita pelajari. Nah, kiranya anak-anak boleh memahami dan semakin bertambah pengetahuannya tentang binatang di air. Oke, selamat belajar dan Tuhan memberkati.